Oke, sekarang nomor berikutnya. Nah, ini soal tentang mencari daerah penyelesaian dari sebuah masalah program linear ya. Nah, nggak terlalu standar ini ya. Yang waktu kelas 11 belajar program linearnya sampai detail dapat ini ya, nggak terlalu susah. Tapi mungkin yang waktu kelas 11 ngikutin pelajaran program linearnya agak gimana gitu ya, nggak terlalu detail, mungkin ada yang terlewat. Kalau gitu kakak ulang ya. Nah, kalau seandainya dia sumbu X sumbu Y gitu, ini yang standar loh. Nah, nggak langsung soal ya. Kalau kita punya dua garis, katakan garisnya gambar hijau aja ya. Kalau ini A, ini B, ini AX tambah BY sama dengan AB. AK itu mah semua orang juga tahu. Oke, belum masih ada yang mau dijelasin ya. Kalau misalnya ini ada garis lain, ini P, ini Q gimana? Oh gampang kak, PX tambah QY sama dengan PQ. Ini juga standar. Terus gimana? Begini, kalau ini ada 4 daerah nih, ada 4 daerah ya. 4 daerahnya kakak bilang daerah 1, 2, 3, 4 nih. Mana? Ini yang paling sering ini ya. Daerah 1, ya termasuk yang ini semua. Daerah 2, masuk bawah-bawahnya ya. Daerah 3, terus sampai tahingga, koma tahingga. Daerah 4. Kalau kita arsir salah satu dari 1, 2, 3, 4, maka sama dengan ini, kita harus ganti dengan lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Yang mana yang benar? Yang besar atau kecil atau tergantung pilih yang mana. Sandi pilih daerah 1 ya. Nah, Sandi pilih daerah 1, dua-duanya lebih kecil. Dengan catatan A sama P-nya positif ya. Nah, kalau daerah 3, dua-duanya lebih besar. Kalau daerah 2 saja atau daerah 4 saja, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Intinya, kalau yang diarsir salah satu dari 1, 2, 3, 4, garis merah tentuin besar atau kecilnya urusan sendiri, garis hijau tentuin besar kecilnya urusan sendiri. Artinya, nentuin besar kecilnya yang merah dengan hijau sendiri-sendiri terpisah. Kalau yang diarsir cuma salah satu dari 1, 2, 3, 4. Dan itu biasa, bukan itu yang mau dijelasin. Itu cuma pengulangan. Sekarang yang mau dijelasin. Siap semua? Siap. Kalau yang diarsir bukan satu daerah, tapi 2 daerah. Dan dua daerahnya adalah saling bertolak belakang. Jadi bukan yang diarsir 1 sama 2. Kalau yang diarsir 1 sama 2 mah yang hijaunya nggak ngaruh ya. Kalau yang diarsir 2 sama 3, yang merahnya nggak ngaruh ya. Nah ini yang diarsir misalnya 2 sama 4 atau 1 sama 3. Jadi yang diarsir bertolak belakang. Apa harus dilakukan kalau yang diarsir bertolak belakang? Begini caranya ya. Nah, karena ini mau bahas soal, jadi nggak pakai penurunan rumusnya kenapa bisa begitu ya. Kalian bisa cari literaturnya sendiri atau men-scroll atau men-search channel ini ke video-video lama ya. Kalau misalnya yang diarsir 2 daerah bertolak belakang, ini kita bikin sama dengan 0 dulu. Ini kan tadinya sama dengan PQ, dipindah ke kiri jadi sama dengan 0, dipindah ke kiri jadi sama dengan 0. Terus sama dengannya dihapus. Sama dengannya nggak jadi dihapus. Maaf, salah ngomong. Sama dengan, kemudian dibuat sebuah perkalian dari kedua ruas kiri. Jadi AX tambah BY kurang AB ya. PX tambah QY kurang PQ gitu. Titik-titik 0. Gitu ya. Terus
Titik-titik ini kita isi dengan lebih besar atau lebih kecil salah satu dari dua ini. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini, misalnya yang diarsir yang ini. Berarti kalau kita uji titik 00 atau titik lain terserah, yang mudah 0,0 harus biar salah. Tapi kalau yang diarsir daerah 1 sama daerah 3, ya, kita uji titik 00 supaya jadi benar. Gitu. Karena kalau yang diarsir daerah 1 sama daerah 3 kan 00 kena. Oke. Intinya Kak, biar lebih singkat. Oh, lebih singkat. Kalau yang diarsir salah satu dari 4 daerah, garis ini urusan besar kecilnya urusan sendiri, garis ini urusan besar kecil urusan sendiri, kerjain masing-masing. Tapi kalau yang diarsir bertolak belakang, kedua persamaan garis bikin ruas kanannya 0, lalu ruas kirinya dikaliin. Ruas kiri dikaliin, nah, lalu tentukan hasil kali ruas kiri ini lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0 dengan menggunakan titik uji. Oke? Oke. Bisa ya? Baik bertele-telenya maupun singkatnya. Bertele-telenya maksudnya buat kalian yang mau mendengarkan secara detail. Yang mau singkat tadi ya, enggak Kakak ulang lagi. Kita hapus ya. Sambil hapus Kakak ulang lagi. Kalau yang diarsir salah satu dari 4 daerah, tiap garis bikin pertak samaan sendiri-sendiri. Kalau yang diarsir bertolak belakang, setiap garis dibikin ruas kanannya 0, lalu ruas kirinya dikali. Lalu ditentukan besar kecil 0-nya dengan menggunakan titik uji. Oke? Siap untuk soal? Siap. Oh ya, sebelum siap soal, gini dulu sedikit aja. Dan ini pengulangan dan lebih umum ya, yaitu gini. Kalau sebuah garis melalui 0,0 dan titik lain, misalnya titik lainnya itu adalah apa, maunya huruf apa, misalnya A, B gitu, biar cepat persamaannya BX dikurang AY sama dengan 0, harus melalui 0 ya. Jadi kalau ini misalnya nih, ini kan 1,4, berarti persamaannya ini adalah 4X dikurang Y sama dengan 0. Oke. Nah, kalau yang ini kan melalui 4,1 nih. Berarti ini persamaannya adalah X dikurang 4Y sama dengan 0. Oke. Nah, terus ini kan arahnya ke sana nih. Berarti garis 1 ini adalah 4X kurang Y lebih besar dari 0. Masih ingat kalau HP-nya di sebelah kanan dan koefisien X yang positif, boleh langsung lebih besar ya. Nah, kalau garis 2, X dikurang 4Y kan arahnya ke kiri nih, lebih kecil dari 0. Nah, kan nggak ada yang mereka masing-masing nih. Nah, ini kalau dikali, 4X kurang Y dikali X kurang 4Y. Oke. Nah, merah positif, hijau negatif. Merah kali hijau negatif ya. Positif kali negatif kan negatif ya. Berarti untuk yang 4X kurang Y dikali X kurang 4Y negatif. Nah, soal kayak gini lebih baik telusuri pilihan ganda ya, karena kalau dicari sampai tuntas dulu baru lihat pilihan gandanya, khawatir salah. Nah, ini salah, ini mungkin, ini salahnya dari sini nih, ini ada konstanta ya. Ini mungkin, jadi tinggal A atau E. Oke. Jawaban yang benar mana nih, A atau E? Nah, ternyata kalau baru garis 1 atau garis 2 ya, garis ini belum dipakai nih. Kakak gambar di luar ya. Bisa lihat garis ini. Empat X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Oke? Nah, bisa lihat garis ini.
Ini adalah apa ini? 4x ditambah 4y kurang 4 sama dengan 0. Kalau diarsir salah satu dari 4 ini sama dengannya kita bikin lebih besar, lebih kecil sendiri kayak ini, ya. Tapi ini kan yang diarsir adalah yang ini nih. Nih lihat nih, ini apa ini? Jadi daerah yang diarsir tuh ke sini sama ke sini. Berarti ini ruas kirinya harus kita kali, ya. Dan hasil kalinya udah seperti ini nih. Kan di jawaban ini udah salah nih. Tinggal A sama E. Nah, ini kalau dikali nih, ini sama ini kalau dikali udah sama dengan jawaban A sama jawaban E yang baris atas nih. Oke, tinggal kita tentuin lebih besar apa lebih kecil dari 0. Nah, arsiran ini kalau pun diterusin ke bawah ke atas, daerah yang tolak belakang ini nggak kena 0,0 kan? Berarti kalau 0,0 kita masukin ke dalam ruas kiri dari persamaan A sama E ini harus salah, ya. Nah, 0 kalau masuk ke ini, kakak tulis ulang aja. Kalau lihat pilihan gandanya terlalu kecil, x ditambah 4y kurang 4 dikali 4x tambah y kurang 4 titik-titik 0. Ini mau kita isi lebih besar lebih kecil, kita masukin 0,0. Ini jadi min 4 kali min 4 bukan? Masukin 0,0. Min 4 kali min 4, 16. Nah, 16 itu lebih kecil sama dengan 0. Loh kak, 16 lebih besar, kok kakak bilang lebih kecil? 0,0 yang kita uji adanya di luar daerah tolak belakang ini. Sehingga kita cari hubungan biar jadi salah. Berarti jawaban yang benar yang ini. Yang E. Mudah? Mudah ya?